Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan channel ini. Mudah-mudahan dengan mendengarkan channel ini yang ada baiknya kita ambil kesimpulannya dan kita ambil manfaatnya. Dan mungkin kalau belum cocok di hati pemirsa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, langsung saja. Pertama, saya ingin bercerita untuk masalah rahasia alam semesta. Nah, di sini rahasia alam semesta ini sangat banyak sekali yang jarang orang tahu dan jarang dibahas ya. Kebanyakan manusia tidak mengerti ya apa tujuannya untuk hidup dan apa tujuannya hidup di dunia ini ya. Jadi banyak mereka tidak mengetahui rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Nah, kekuatan alam semesta ini ya, alam semesta ini hidup dan memiliki perasaan dan bisa memberi ya kepada manusia yang mungkin tahu ilmunya. Untuk manusia itu sendiri, kekuatan yang terjadi terhadap pikiran maupun hati nurani mereka untuk mewujudkan suatu permintaan, biasanya seperti itu. Untuk manusia di sini, kebanyakan manusia awam ya, orang-orang awam di sini tidak mengerti atas kekuatan-kekuatan yang tersimpan di dalam dirinya sendiri. Dia ingin melakukan sesuatu tanpa dipikir untuk apa tujuan untuk itu ya. Jadi orang mau memiliki sesuatu atau orang ingin berdoa untuk mengabulkan sesuatu itu butuh cara ya sebenarnya. Tapi orang ini tidak mengerti atas kekuatan sendiri. Akhirnya orang ini memilih jalan pintas untuk mencari kepada orang-orang yang pintar, paranormal dan sebagainya. Padahal kalau dicari dengan sendirinya pasti itu ketemu ya. Untuk alam semesta ini adalah mengikuti kita ya. Untuk pergerakan kita diikuti terus. Kita maunya itu apa sebenarnya ya. Kita itu maunya apa? Kalau kita maunya positif ya, berpikir dengan cara positif ya, hasilnya akan positif. Dia akan mengikuti positif. Jadi permintaan kita pun semuanya akan positif semuanya. Itu akan terjadi. Nah, kalau mereka ya, manusia itu menginginkan yang positif, yang negatif ya, terjadilah suatu kejadian yang negatif atau terkabullah sesuatu yang negatif. Nah, itu bisa terjadi. Nah, ini tergantung pada manusianya sendiri sebenarnya. Tapi semua ini hanya orang-orang yang ingin tahu ya, sekedar ini ingin tahu ilmunya seberapa. Untuk mengetahui itu harus tahu jati dirinya sendiri ya. Tidak mungkin orang tahu dengan sendirinya dengan mencari ilmu kemana-mana, nggak mungkin. Pasti dia ada perantara atau ya sekedar ingin tahu, mencari guru ya. Sebenarnya di sini kalau istilahnya Jawa ya, guru terbesarnya adalah siapa ya? Guru terbesarnya di sini ya
bukan orang lain sebenarnya ya. Guru terbesar di sini adalah dirinya sendiri sebenarnya. Dia bisa mencari jati dirinya sendiri itu melalui dirinya sendiri ya. Jadi di sini jangan cari kepada orang lain, tapi cari diri sendiri. Saya ini maunya apa ya, kekuatan saya ada di mana, cari, pasti ketemu. Nah, alam semesta ini ya bisa mengikuti kita untuk permintaan yang positif dan negatif. Kalau kita berpikir dengan cara fokus ya, fokus untuk yang positif, hasilnya pun akan positif. Jadi jika kita untuk berpikir yang negatif ya, hasilnya pun akan negatif. Nah, itu dia bisa memberikan apa yang kita minta sebenarnya ya. Jadi pikiran yang terlalu fokus akan terjadilah sebuah vibrasi ya. Vibrasi itu adalah apa ya? Vibrasi di sini adalah suatu getaran, adalah frekuensi ya. Getaran untuk alam semesta sendiri ya, yang terjadi pada alam semesta memantulkan frekuensi, hasilnya akan terjadilah hasil positif ataupun negatif. Itu tergantung kita sebenarnya. Nah, perilaku kita ini juga berpengaruh sebenarnya terhadap permintaan tersebut ya. Kalau perilaku kita buruk, pastinya hasilnya pun akan buruk juga. Alam semesta juga bisa mengikuti kita. Nah, itulah tadi sekedar sedikit ilmu rahasia tentang alam semesta, dan mungkin kalau memang ada yang belum cocok di hati pemirsa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jadi inilah terkadang yang jarang orang tahu dan jarang orang dibahas ya. Dengan alam semesta itu sendiri ibarat dia itu tangan-tangan Tuhan ya sebenarnya ya. Hakikatnya itu seperti itu. Jadi dia bisa memberi ya. Alat mengontrolnya itu siapa? Itu adalah manusia itu sendiri. Kekuatan dari manusia menimbulkan terjadilah suatu perwujudan. Jadi orang yang berdoa sekalipun ya, orang yang berdoa hanya berdoa, tidak melakukan ya, tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, berdoa tidak akan berhasil ya. Jadi bahkan dia sedikit pun berdoa, apalagi sedikit ya, banyak berdoa pun kalau memang mereka tidak melakukan sesuatu untuk pergerakan alam semesta ini ya, mengabulkan permintaannya, tetap ya itu tidak akan terjadi sebenarnya. Nah, jadi berdoa dan ikhtiar, nah itulah yang terjadi sebenarnya. Kalau tidak ada pergerakan sama sekali, mustahil nggak akan terjadi. Nah, itulah tentang alam semesta. Nah, cukup sekian untuk sedikit cerita tentang rahasia kekuatan alam semesta, dan video-video berikutnya saya akan membahas sedikit ya, atau banyak nanti untuk masalah-masalah ilmu alam semesta ini, dan kita akan membahas lebih jauh untuk ilmu yang sangat-sangat rahasia ini. Dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.